Banyaknya warga Surabaya yang meninggal dunia saat isolasi mandiri juga karena penuhnya rumah sakit dengan adanya pasien COVID-19 akhirnya membuat Pemkot Surabaya membangun sejumlah shelter di kelurahan sebagai lokasi isoman bagi warga yang terpapar virus COVID-19. Namun adanya shelter isoman di perkampungan ini mendapatkan banyak penolakan dari warga kota Surabaya. Seperti warga di Kelurahan Gubeng yang menolak rencana SDN Gubeng 1 digunakan lokasi isoman pasien COVID-19 karena takut akan menulari warga sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya warga Gubeng Jaya menolak adanya rencana dari pihak kelurahan, kecamatan atau dari pihak manapun tentang adanya isoma yang akan ditempatkan di sekolah. Ini sekolah bukan rumah sakit. Sementara itu sejumlah ibu rumah tangga dan warga Baratajaya juga menggelar aksi berunjuk rasa di depan sekolah SD Negeri Baratajaya Surabaya 23 Juli lalu. Dalam aksinya warga menolak keras jika SDN Baratajaya dijadikan tempat isoman bagi pasien COVID-19 karena warga juga khawatir akan penularan COVID-19 varian baru dengan cepat lantaran tempat sekolah dekat dengan pemukiman warga. Imam Setiono, Ketua RT Baratajaya mengatakan warga di tempat ini tidak pernah mendapatkan sosialisasi terlebih dahulu terkait sekolah dasar hendak dijadikan tempat isoman. Selain melakukan aksi demo, warga juga meletakkan poster-poster penolakan di pagar pintu SDN tersebut. Selain itu, puluhan warga kawasan Jalan Kencana Sari Timur, Surabaya pada 23 Juli lalu juga berbondong-bondong mendatangi gedung sekolahan SDN 1 Gunung Sari. Mereka memprotes rencana Pemkot Surabaya yang akan menjadikan gedung sekolah tersebut sebagai tempat isoman bagi pasien COVID-19. Penolakan warga tersebut lagi-lagi dikarenakan lokasi gedung sekolahan berada di tempat kawasan padat penduduk dan rawan penularan COVID-19. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan gedung sekolah tidak dijadikan rumah sakit melainkan untuk isolasi mandiri bagi warga setempat yang tanpa gejala COVID atau gejala ringan. Karena itu diminta kesadaran warga untuk membantu warga lainnya. Tapi mereka mengatakan yang Gubeng ini kan jero perkampungan, Pak. Nah, orang bulan ngiyung-ngiyung, akhirnya disepakati tempatnya di depan. Nah, inilah orang Surabaya, nggak ada yang nolak. Tetapi tempatnya dipindah di mana, iya. Dan kita memang menjelaskan, seperti di Mulyorejo ini. Ketika ada yang menolak, juga pertamanya awal disampaikan Pak Camat. Saya kira Mulyorejo loro, di kawanan rumah sakit Suwandi, ditolak ambil Tambak Rejo, mau di mana? Nah, inilah yang kita harus buka hati kita, buka pemikiran kita, bahwa tempat ini adalah tempat untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang ada di kelurahan. Di Surabaya sendiri, selain menyulap sejumlah tempat isoman, juga menyulap sejumlah gedung aset Pemkot Surabaya menjadi lokasi isoman. Seperti Gedung Lapangan Tembak Kedung Cowek Surabaya dan Stadion Indoor Gelora Bung Tomo menjadi rumah sakit darurat. Selamat sore pemirsa, salam sehat selalu, selamat berjumpa kembali dalam Bincang Sore karena pada sore hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan bagaimana kebutuhan rumah sehat di masing-masing wilayah terkecil yang ada di kota Surabaya, yakni di tingkat RT, RW atau kelurahan kecamatan. Sebagaimana kita ketahui, RT RW itu menjadi hulu dari persoalan kesehatan ini dan sudah seharusnya ada penanganan di sana. Dan beberapa data pun juga mencatat bahwa kasus warga meninggal ketika melakukan isoman ini cukup banyak dan tidak terdeteksi. Maka kembali lagi sangat-sangat penting bagaimana kebutuhan rumah sehat untuk bisa dimiliki oleh level terkecil yang ada di kota Surabaya. Namun, sebagaimana video yang tadi ditayangkan, ternyata ada sejumlah penolakan dari warga. Kita berdiskusi dengan para narasumber yang ada di line Zoom. Saya menyapa terlebih dahulu hadir Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, ada Dr. Akma Warita Kadir. Dr. Akma, selamat sore, apa kabar? Selamat sore. Oke, mikrofonnya masih ke-mute, Dr. Akma. Sudah monitor? Oke, mohon maaf. Selamat sore Mbak Agnes. Selamat sore, matur nuwun sudah bergabung. Teguh, Mas Didi, selamat sore. Matur nuwun Dr. Akma, dan di sini juga ada Pak Tri Didi Adiono Esos, Ketua RW 1 Sulung, Kelurahan Alun-Alun Contong, Kecamatan Bubutan. Pak Didi, selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore, Mbak Agnes.
Sehat-sehat. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Saya ke Pak Teguh Prihandoko. Beliau ini adalah selaku koordinator Gria Sehat yang sudah membangun boleh dikatakan percontohan juga untuk rumah sehat di SDN Ketintang 2 Surabaya. Pak Teguh, monitor, selamat sore. Sore Mbak Anes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Akmal, selamat sore Pak Didi. Sehat semua. Alhamdulillah sehat Mas. Baik, terima kasih Pak Teguh. Nanti minta tolong videonya bisa dinyalakan juga. Kami juga mengundang untuk bisa bergabung di line Zoom kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Dr. Gigi Febria Rahmanita MA. Namun sampai dengan sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi kembali dari beliau terkait dengan keikutsertaannya dalam diskusi kali ini. Padahal tentu saja poin dan statement dari beliau ini sangat-sangat dibutuhkan. Saya memantau dari kacamata seorang anggota Dewan. Dr. Akmal, bagaimana pantauan terkait dengan kebutuhan rumah sehat di Kota Surabaya? Ya, Mbak Agnes. Ini juga ada senior saya nih, Mas Didi juga. Tapi kali ini Pak Didi posisinya sebagai sebagai warga ya, sebagai ketua RW. Oke, sebentar. Oke, gimana Dr. Akmal? Ya, jadi kita apresiasi ya dengan adanya rumah sehat ini. Jadi ini sebenarnya adalah salah satu langkah yang menurut saya sangat tepat ya, karena mulai awal bulan Juli sampai dengan sekarang itu memang terjadi peningkatan di hulu ya. Jadi peningkatan di hulu ini yang menyebabkan di hilirnya yaitu di rumah sakit itu menjadi crowded atau istilahnya itu tidak menampung pasien-pasien yang ada yang terkena COVID-19 ini. Nah, jadi dengan adanya rumah sehat ini tentunya itu akan nanti bisa mencairkan antrian-antrian pasien yang banyak di setiap rumah sakit. Kemudian juga akan memberikan nafas kepada para nakes di rumah sakit, sehingga nanti beban daripada rumah sakit ini akan terurai ya. Jadi dengan adanya rumah sehat ini yang nanti rencananya ada di setiap kelurahan ya, karena basisnya di kelurahan, itu nanti akan terkontrol, kemudian data-data juga akan terkontrol, kemudian ini akan menyebabkan nanti angka kematian juga akan berkurang ya, karena pada saat ini ya di awal-awal bulan sampai sekarang ini kan kita tahu angka kematian sangat tinggi di Kota Surabaya ini sangat tinggi ya. Baik. Dan Tapi itu Dr. tidak Akmal, terkontrol. Hal terkait dengan shelter isoman atau rumah-rumah sehat di kelurahan ini memang sudah dikomunikasikannya dengan teman-teman di Dewan ya? Sudah. Artinya ketika sudah dikomunikasikan, apakah memang pembuatan shelter ini juga menggunakan support anggaran dari Pemkot, begitu, apa yang kemudian disupport oleh teman-teman Dewan juga? Ya, jadi kita support ya selama ini memang untuk penanganan pandemi COVID ya, dan ini juga untuk kebaikan warga semua. Jadi anggaran itu memang sudah kita siapkan, ada refocusing anggaran yang memang untuk digunakan untuk penanganan pandemi COVID ini, Agnes. Oke, baik. Kita akan jeda dulu. Saya nanti melihat bagaimana pendapat dari Pak Didi dan juga Pak Teguh. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, Bincang Sore akan kembali saat lagi untuk Anda. Kembali dalam Bincang Sore pemirsa, dan kembali kami informasikan, kami juga mengundang Kadinkes Kota Surabaya, Dr. Gigi Febria. Namun sampai dengan sekarang beliau belum memberikan kabar kembali terkait dengan partisipasinya untuk dalam Bincang Sore, memberikan statement bagaimana langkah Pemkot untuk menyediakan kebutuhan rumah sehat ini. Saya ke Pak Didi terlebih dahulu. Pak Didi, Ketua RW 1 Sulung, Kelurahan Alun-Alun Contong, Kecamatan Bubutan. Bapak setuju atau tidak dengan adanya rumah sehat isoman atau shelter isoman yang kabarnya lebih banyak digunakan ke sekolah-sekolah? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa JTV semuanya, Dr. Akbar,
Mas Pri, ya kan. Secara pribadi saya selaku anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan itu ya 1000% setuju. Apalagi wali kota dan wakil wali kota dari fraksi PDI Perjuangan juga, ya kan. Tapi persoalannya adalah, ya kan, niatan baik, tujuan baik, konsep baik, tapi belum tentu hasilnya baik. Ya ini, karena tipologi masyarakat di Surabaya, wilayahnya itu macam-macam, berbeda-beda. Contohnya di wilayah saya, kebetulan saya selaku ketua RW, saya sudah mengajak bicara semua stakeholder yang ada di sana. Pengurus RW, pengurus RT, ya kan, saya berikan pemahaman bahwasanya ini adalah rumah sehat, bukan tempat isolasi. Tapi kenyataan di lapangan, ya kan, ada sebuah masukan, bukan sebuah penolakan, tapi mereka, warga kami mengusulkan untuk memindahkan. Karena saya di awal juga menyampaikan ke Pak Camat ke Bulurah. Pak Camat Bulurah, ya kan, menurut saya, ya kan, tempat isolasi, menurut kami, itu tidak harus satu kelurahan di tempat itu. Kebetulan di wilayah alun-alun Contong, untuk SDN itu, SD negeri itu hanya satu di kampung saya, kampung. Jadi depan kampung. Ini menjadi persoalan, ya kan. Saya memberikan masukan, kalau bisa, misalkan di wilayah sebelah sampingnya, jaraknya tidak jauh, hampir sama. Di SDN Bubutan, wilayah Kelurahan Bubutan, itu banyak SDN yang bertempat di jalan raya, bukan perkampungan. Apa yang menjadi keresahan warga ketika itu berada di perkampungan? Ya, warga saya memberikan masukan di antaranya adalah, pertama, secara psikologi, kampung saya sudah zona hijau, tidak ada yang terpapar, ya kan? Ketika mendengar ini tempat isolasi mandiri, depan kampung kita, ada SDN Negeri Alun Contong, bagaimana? Mereka sudah resah, secara psikologi sudah down, imun sudah turun. Nah ini pertama itu. Yang kedua malah memberikan masukan macam-macam sampai akhirnya notulensi rapat memutuskan warga kami kompak akan bergotong royong, ya kan, memberikan materi urunan ini RT 1 sampai RT 6 bahwasanya ada usulan dipindahkan di Hotel Pasar Besar yang dimana kita tahu Hotel Pasar Besar itu di jalan raya dan sewanya murah. Hitung-hitungannya kan begini, memang dianggarkan oleh pemerintah kota, oleh Komisi D, Dr. Akma, ya kan, daripada menyediakan bed di Hotel Pasar Besar yang sehari cuma 100.000 sewanya, ya kan, tidak usah menyediakan bed, Pak Camat dan Bulurah, dan untuk anggaran kekurangan itu kita gotong royong RW 1 Sulung memberikan dana gotong royong ini untuk pemerintah kota, loh. Ya kan, jadi bukan penolakan. Karena apa, saya juga memberikan gambaran ke Pak Camat Bulurah. Pak Camat, kalau sampai ini warga saya resah, terus ada ketakutan meninggal salah satu keluarganya, yang kena bukan sampean. Saya sebagai RW, bukan DPR. Kalau saya prinsip sebagai anggota Dewan dari fraksi PDI Perjuangan, sangat mendukung. Karena apa? Sampean Pak Camat tidak dinas di Kecamatan Bubutan, warga saya masih dendam. Sampai jadi kepala dinas, nggak ada masalah, sudah tidak kenal lagi dengan warga saya. Bulurah juga begitu. Bulurah tidak jadi lurah di wilayah saya, pindah tempat nggak ada masalah. Saya tidak jadi anggota dewan, tetap saya menjadi warga RW 1 Sulung. Dan saya pasti akan dicatat oleh seluruh masyarakat ini, Pak, gara-gara Pak Dede ini sampai mati deleng-eleng itu loh. Baik Pak Dede, ada beberapa alasan yang kemudian menjadi alasan dari warga untuk menolak, tetapi mereka mencoba memberikan solusi, begitu tadi Pak Dede sampaikan. Dana gotong royong diberikan kepada Pemkot. Nanti kita bicara anggaran dana kepada Dr. Akma, tapi saya ke Pak Teguh. Pak Teguh, kalau di tempat Pak Teguh gimana ini? Apakah Pak Teguh juga mengalami hal yang sama? Kayaknya kok mulus-mulus saja. Ada Gria Sehat di Ketintang. Sudah terbangun, sudah siap begitu, Pak Teguh, gimana? Enggak, kebetulan kemarin itu kawan-kawan daripada Babinsa, Babin Kamtibmas itu kan ketemu kita, terus kemudian di Kelurahan Ketintang itu mendapatkan mengambil tempat itu di SDN Negeri 2.
itu tempatnya strategis. Dan alhamdulillah lah di Ketintang itu. Karena apa? Sebelahnya SDN ini adalah puskesmas pembantu. Dan sebelahnya lagi adalah Rumah Sakit Bakti Rahayu. Dan jadi lingkungannya bisa terkoneksi enak. ya. Ya, jadi memang masing-masing mungkin berbeda-beda. Tetapi intinya adalah bagi kami memang warga harus gotong royong. Dan tapi dengan variasi yang macam-macam yang disampaikan Pak Didi, is okay juga, bagus semua. Jadi kami sebagai relawan Surabaya memanggil itu juga ikut siap untuk mendukung apa yang bisa kita siapkan, bantu. Pak Teguh, kalau misalnya dikatakan warga harus gotong royong, untuk di Geria Sehat sendiri sejauh ini apakah memang swadaya dari warga sendiri atau sudah ada support dari bantuan dari pemerintah begitu? Gini Mbak, jadi Geria Gotong Royong atau Rumah Sehat itu sebenarnya kan programnya pemerintah tuh Mbak, programnya ini kan. Jadi saya hanya jadi semacam apa yang bisa saya warga bantu untuk keselamatan warga Surabaya. Itu Mbak. Jadi saat ini masih dalam tahap tadi siang saya survei itu masih tahapan memasang instalasi-instalasi. Jadi bagi kami sebagai warga, sebagai seorang relawan Surabaya memanggil, kami akan support. Apakah harus jaga pun kami siap. Kemudian kita juga akan memobilisir misalkan oksigen di situ, hand sanitizer, kemudian masker, kita akan siapkan semua dari segi warga, Mbak. Dan ini sudah berkoordinasi juga dengan Babin yang ada di lokasi tersebut, Pak Teguh ya? Iya, Babin Kamtipmas maupun Babinsanya, Mbak. Oke. Kalau Pak Didi ini memang sudah final ya keputusan dari warga ya. Artinya diskusi itu sudah memang warga memberikan solusi beda tempat begitu, bukan di tempatnya Pak Didi. Sebentar, jangan dijawab dulu, kami harus jeda dulu, kami kembali saat lagi pemirsa. Baik, sebelum saya ke Dr. Akma, pemirsa, saya ke Pak Didi kembali. Pak Didi kan tentunya saja memang saat ini Anda posisinya sebagai Ketua RW, tapi Anda juga adalah anggota Dewan. Apakah memang hal tersebut benar-benar suaranya adalah untuk warga yang ada di RW tersebut? Tidak kemudian mencoba memberikan pengertian kepada warga untuk menerima? Ya. Terima kasih Mbak Rus. Saya sudah akan memberikan pemahaman kepada warga saya untuk menerima, ya kan. Tapi ketika ada diskusi panjang, akhirnya warga memberikan solusi untuk memindahkan. Tapi bagaimana kalau misalnya ada warga yang isoman? Memang tadi kalau dikatakan zona hijau, jadi begini. Jadi kita bukan menolak begitu saja, ada sebuah solusi. Itu hari Minggu siang jam 1 kita selesai rapat. Akhirnya Senin saya ditelepon Pak Dan Ramil, alhamdulillah sesuai usulan saya di awal waktu hari Sabtu ke Pak Camat, untuk kelurahan Alun-Alun Contong itu tempat isomannya, rumah sehatnya di SDN Bubutan yang wilayahnya di Kelurahan Bubutan, yang dimana Kelurahan Bubutan itu punya banyak SD negeri di jalan raya. Benar kan usulan saya? Ya. Ini ada apa? Kesannya kok dipaksakan satu kelurahan satu tempat, satu kelurahan satu tempat. Kan tidak mesti seperti itu. Antara misalkan ya, ini misal saya kasih gambaran di wilayah. Warga RW 6 Kawatan diisolasi mandiri di Kelurahan Alun-Alun di SD Sulung, dengan diisolasi dengan di SDN Bubutan di depan kecamatan. Kalau jalan kaki malah lebih dekat di SDN yang di Bubutan. Baik Pak Didi, saya hold dulu di situ. Ini semacam ketika kita bicara kebutuhan rumah sehat, kalau versi Pak Didi ini lebih mirip terkait dengan zonasi dari sekolah begitu ya. Saya ke Dr. Akma. Dr. Akma, ini mungkin boleh dibongkar dulu datanya terkait dengan jumlah warga yang meninggal ketika isoman. Sampai akhirnya Pemkot memberikan kebijakan butuh rumah sehat di tiap kelurahan. Ini benar ya, kebijakannya satu kelurahan satu, begitu? Ya, gini Agnes, jadi intinya sebenarnya saya benar tadi yang dikatakan Pak Didi. Jadi sebenarnya intinya isoman rumah sehat ini adalah
kalau afdolnya di setiap kelurahan harus ada. Tetapi memang tidak harus memaksakan harus di satu tempat, misalnya di SD kalau memang warga di situ agak keberatan. Tapi itu saya ambil contoh di Gubeng kan kemarin ada solusi dia memindahkan rumah sehat itu ke tempat lain. Nah, ini adalah solusi-solusi yang bagus. Jadi memang tidak harus SD, yang penting nanti fasilitasnya itu dilengkapi itu. Nah, kemudian mengenai jumlah angka kematian ya, Agnes ya. Yang warga yang melakukan isoman meninggal karena isoman. Iya. Jadi Surabaya ini termasuk data isomannya ini masih kurang lengkap ya kalau dibandingkan dengan DKI Jakarta ya. Tapi dengan adanya rumah sehat ini nanti saya yakin data-data itu pasti akan lebih rapi lagi. Akhirnya kita ngambil data dari Keputih dan yang meninggal, Keputih dan ke Babat Jerawat. Jadi puncaknya itu kalau tidak salah angka kematian di kota Surabaya itu yang konfirmasi positif, suspek sama probable itu kurang lebih 197 per hari. Itu rata-rata. Nah, alhamdulillah sekarang sudah mulai menurun kurang lebih 97 ya, 97 per hari. Nah, ini yang kita tahu tingginya angka kematian ini karena apa? Karena warga yang isoman itu ternyata tidak dipantau. Jadi banyak yang tidak melaporkan, dia mau lapor ke dia mau ke rumah sakit tetapi ternyata di rumah sakit ditolak karena sudah penuh atau antrian di IGD begitu panjang. Nah, ini akhirnya dia balik lagi ke rumah dengan terpaksa di rumah, kemudian tidak terpantau gimana obat-obatannya dia tidak dapat, oksigennya tidak dapat, kemudian puskesmas juga tidak tahu. Nah, dengan adanya rumah sehat ini, itu nanti dia sudah dipantau oleh puskesmas dan nakes dan terdata dengan baik. Nah, masalah nanti tempatnya itu di mana, betul dikatakan Pak Didi, jadi warga kita juga apresiasi mereka memberikan solusi kan, jadi mereka meminta untuk dipindahkan ke tempat lain dan ini saya rasa harus diapresiasi dan diterima dan kemudian difasilitasi karena ini penting. Jadi tidak harus memang mungkin dekat dengan kelurahan tersebut, jadi agak jauh sedikit. Yang nah, pasti itu juga tetap ada isoman ya, ada yang penting tetap ada isoman dan tempat isomannya. Nanti ini akan mengurai antrian-antrian yang ada di rumah sakit gitu, Agnes. Untuk Dinkes sendiri, Dr. Akmal, ini karena Kak Dinkes juga berhalangan hadir, apakah sampai sejauh ini ada permintaan tambahan anggaran begitu atau dari pantauan serapannya bagaimana, cukupkah? Ya, anggaran memang karena ini situasinya darurat ya, jadi memang Pemkot punya anggaran tak terduga dan kemudian juga ada beberapa yang masih refocusing anggaran yang dipindahkan untuk penanganan COVID. Jadi sebenarnya selama itu untuk penanganan COVID dan itu juga oleh pemerintah pusat juga dibolehkan. Jadi kita dari DPRD ini khususnya Komisi D ini mendukung penuh anggaran itu. Boleh dikatakan mendukung penuh unlimited berarti ya, masih cukup begitu ya untuk kota Surabaya. Saya geser ke Pak Teguh. Pak Teguh, boleh saya dibantu share ini gimana ya alur koordinasi kalau ada warga isoman? Apakah semua warga yang isoman harus dialihkan kepada Geria Sehat atau tetap masih bisa isoman di rumahnya sendiri atau gimana alurnya? Kontak ke RT RW, kontak ke puskesmas atau gimana Pak Teguh? Jadi kami ini kan relawan ya Mbak ya. Iya, betul. Kami harapkan para isoman ini harus melaporkan kepada RT RW, Mbak. Wajib. Jadi RT, RW, alur pertama itu lapor RT RW dulu ya, Pak Teguh ya? Iya. Karena kemudian mereka akan koordinasi juga ke puskesmas. Karena kemarin itu banyak sekali yang mereka berusaha untuk langsung ke rumah sakit lapangan tembak tanpa ada koordinasi dengan puskesmas. Akhirnya apa, Mbak? Kesulitan untuk mendapatkan ambulan. Nah, itu yang jadi problem. Kemarin itu kami mendapatkan keluhan ada sekitar 16 jam, 17 jam itu jenazah pasien isolasi mandiri itu baru bisa diambil dari rumah. 17 jam. 17 jam berada di rumah berarti ya? Iya.
yang kemarin itu meledak, itu saya mendapatkan telepon oleh 5 orang daripada keluarga pasien. Sisi lain kemudian kita berangkat lagi saya diambil ke puskesmas, ke rumah sakit, ada pemulasaran butuh waktu 4-5 jam. Kemudian belum ke pemakaman. Nah, saya setuju dengan Dr. Akmal bahwa yang terpenting kematian terbesar ini adalah karena isolasi mandiri, karena tidak ditangani secara cepat, tidak terpantau. Dan juga makanya saya juga setuju sekali dengan adanya rumah sehat ini. Karena bisa memisahkan klaster keluarga yang sehat dengan yang tidak sehat. Oke. Nah, setelah mereka melapor ke puskesmas, tentunya puskesmas akan berkoordinasi apakah ini dapat rujukan ke rumah sakit lapangan tembak atau ke hotel asrama haji atau rujukan ke rumah sakit. Tapi kalau dia memang bisa isolasi mandiri karena rumahnya layak, kenapa mereka bisa isolasi mandiri di rumah? Tetapi nggak layak, kalau perumahan-perumahan kumuh misalkan, itu lebih baik ditarik ke isolasi mandiri di yang OTG ini ya, di rumah sehat ini. Kenapa? Bagi saya Mbak, kalau misalkan saya kena terpapar dan saya OTG, orang tanpa gejala, saya lebih suka dirawat di lingkungan saya, karena itu ada semacam secara psikis itu merangsang saya untuk cepat sembuh. Karena apa? Itu saya di lingkungan kita sendiri, masyarakat mendukung kami, itu semua akan membangun suatu imun yang baik. Baik, Pak Teguh, ini kan kalau dikatakan kemarin kita tahu puskesmas juga sudah overload. Ketika ada geria sehat, lalu siapa SDM nakes yang bertugas di sana? Artinya apakah memang itu juga sudah siap begitu dan seperti apa, Pak Teguh? Saya pikir kita kembali lagi bahwa kita percaya lah Mbak sama puskesmas ya Mbak ya. Oke. Jadi puskesmas itu bagus dalam artian dia akan punya SDM yang cukup walaupun mungkin kelelahan, stres ya. Saya tadi sore sebelum di sini berbincang-bincang dengan camat Sawahan Mbak. Itu idenya bagus juga. Dia membuat relawan Surabaya memanggil Sawahan. Itu dengan 4 tugas. Pertama, tugas menjadi relawan pengganti driver daripada puskesmas, sopir puskesmas. Kemudian dia juga membuat program untuk relawan IT. Karena sekarang itu masalah IT-nya itu yang agak dengan data kacau. Ya berarti ya. Iya, agak kacau. Yang ketiga adalah relawan untuk sebagai tracing, karena sekarang banyak yang terpapar. Yang tracing puskesmas Ketintang aja sekarang juga masuk di hotel asrama haji. Oh baik. Dan yang terakhir adalah relawan yang bagian umum gitu. Artinya bagian umum yang termasuk memastikan ketersediaan oksigen untuk para isoman, permakanannya, dan juga untuk menjaga ini rumah sehat ini, Mbak. Oke, baik, Pak Teguh. Saya bergeser ke Pak Didi. Pak Didi, apa yang disampaikan oleh Pak Teguh sebagai relawan dan juga sebagai koordinator geria sehat? Kalau di tempat Pak Didi, bagaimana sebagai ketua RW? Artinya ketika ada warga isoman, memang komunikasinya langsung ke RW begitu atau gimana mekanismenya? Jadi gini, Pak Teguh memang tadi mungkin mengatakan bahwa isolasi mandiri di rumah lebih bagus secara psikis, secara imun. Betul, saya ini mengalami sendiri. Saya dan istri saya mengalami sendiri. Istri saya waktu itu sampai nggak kuat, aku pakai pergi rumah sakit. Saya bilang, kalau kamu di rumah sakit, kamu drop sama Pak. Saya sampaikan seperti itu yang pertama. Yang kedua, relawan bagus. Tapi apakah relawan ini, misalkan saya warga RW 1 Solo, Pak Teguh RW 10, apakah tahu peta kampung kita? Apakah tahu dengan si A, si B, dan lain sebagainya. Jadi relawan benar untuk eksternal, tapi kampung tangguh yang di dalam ini tetap digalakkan, tetap diberdayakan agar itu berguna. Karena apa? Yang tahu peta ini, misalkan isoman di kampung ini, relawan berkoordinasi dengan kampung tangguh di wilayah itu.
itu lebih tepat, ya kan? Artinya Kadang data, ini terjadi di wilayah saya. Pak Didi sendiri, Pak Didi sendiri pegang data ya, berarti ya berapa warga yang isoman di bawah Pak Didi kepemimpinan sebagai ketua RW, begitu ya Pak Didi ya? Iya, jadi waktu itu ada yang sempat isoman itu satu keluarga, cuman rumahnya di jalan agak ke jalan raya. Jadi pengusaha besar kita datangi sebelum relawan ini datang. Ini pengurus kampung lebih datang dulu. Malahan waktu itu karena dia orang kaya, kita sempat tidak dibukakan, ya kan? Tapi dengan pendekatan, tapi kalau saya yakin yang datang relawan yang tidak tahu peta ini pasti malah dikunci, digembok. Tapi kalau yang datang pengurus kampung diajak ngomong, kita ini pengurus, kita memberikan masukan. Akhirnya alhamdulillah bisa menerima masukan kita. Baik Pak Didi, kita jeda dulu sebentar pemirsa, jangan kemana-mana. Bincang Sore akan kembali lagi untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama dengan kami untuk Bincang Sore. Saya ke Dr. Akma. Dr. Akma, kalau kita melihat ini kan memang isoman itu lebih nyaman di rumah begitu ya. Apalagi ada support dari keluarga terdekat, tidak jauh-jauh daripada ketika berada di rumah sakit. Tetapi satu yang dikhawatirkan ketika isoman, kita berada di luar pantauan tenaga medis dan rata-rata mencoba mengkonsumsi obat-obatan sepengetahuannya sendiri. Dokter Akma, ini gimana? Iya Agnes, jadi memang gitu, jadi akhirnya mencoba-coba sendiri dengan obat-obatan tertentu ya. Dapat WA, entah itu hoak atau enggak, tiba-tiba langsung diminum. Nah jadi gini, prinsipnya tadi yang Pak Teguh juga sudah sama Pak Didi menyampaikan bahwa adanya rumah sehat ini, itu nanti ada dua ya nanti ya. Jadi kalau kita lihat rumah sehat yang nanti dikelola oleh pemerintah kota, kemudian ada rumah sendiri dengan isolasi mandiri sendiri di rumah pribadi karena mungkin rumahnya layak ya. Nah antara rumah sehat dengan rumah sendiri yang layak ini harusnya protap SOP-nya itu nanti harus lapor ke Kampung Wani ya. Kampung Tangguh ya. Jadi ada dua laporan. Jadi ke Kampung Tangguh. Di situ ada tim Satgas Kelurahan dan Kecamatan. Nah, kemudian dari situ tim Satgas Kelurahan dan Kecamatan ini akan memberikan laporan ke Puskesmas beserta dengan data-datanya. Nah, sama halnya dengan yang isolasi mandiri, Agnes. Isolasi mandiri di rumah karena rumahnya mungkin layak. Dia mungkin punya RT RW, dia wajib lapor juga ke ketua RT-nya. Nah ini nanti juga akan dilaporkan ke Puskesmas sehingga terdata dan terpantau. Nah kemudian nanti Puskesmas itu akan melakukan triase tadi yang seperti kan Pak Didi. Puskesmas ini kan memang tenaganya terbatas, tapi alhamdulillah sudah ada tambahan ya. Nah kemudian dari Puskesmas ini apakah dia nanti perlu tetap isoman ataukah dia perlu mendapatkan obat atau cuma vitamin aja, nah, atau perlu ke rumah sakit. Nah itu kemudian Puskesmas nanti akan mengirim. Kalau dia mau perlu ke rumah sakit karena contohnya karena saturasinya turun di bawah 95, maka dia harus dikirim ke rumah sakit. Nah rumah sakit ini kan banyak tuh ya, jadi sudah mulai dibuka, ada rumah sakit Lapangan Tembak, ada rumah sakit di GBT, darurat di GBT, kemudian ada juga tambahan nanti mungkin di Kalibokor ya. Nah itu juga ada juga di dan rumah sakit rujukan yang lain. Nah ini akan mengurai nanti antrian-antrian yang di IGD. Nah kemudian di rumah sehat itu yang dilakukan apa aja, Agnes? Nah itu banyak. Jadi nanti di situ ada pemberian paket obat, ada pemberian oksigen, kemudian untuk ibu hamil seperti apa, untuk anak-anak seperti apa, terus permakanannya seperti apa. Kemudian sampai pengelolaan data, jadi betul-betul terkontrol. Nah, leadingnya nanti ini di Puskesmas yang nanti mengatur apakah dia nanti perlu ke
rumah sakit atau ke isoman atau bahkan dia mungkin sudah sembuh seperti itu. Baik, saya membayangkan rumah sehat ini menjadi shelter-shelter dengan sistem yang sudah terintegrasi begitu ya Dokter Akmal. Tapi saya tidak tahu bagaimana kesiapan di lapangan. Nanti coba saya cek juga ke Pak Teguh, ke Dokter Akmal juga mungkin pantauannya seperti apa. Saya coba terhubung dulu dengan salah seorang penyintas COVID yang juga isoman ketika berjuang melawan COVID-nya. Saya menyapa dulu di penelpon. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore. Ya, betul, Ibu, dengan Ibu Tari. Ya, Ibu Tari, betul. Surabaya. Ibu Tari, mau nggak diceritakan gimana pengalaman isoman? Iya, saya memang penyintas COVID. Ya, saya kira-kira baru sembuh ada 1 minggu inilah ya. Kalau saya pribadi sih, saya menyambut baik ya, karena kan ada rumah sehat atau safe house yang sekiranya itu saya juga ngarepin ini bakal bisa membantu banyak masyarakat, termasuk soal penanganan atau paling tidak yang sakit itu kan bakal terbantu informasi ya, dia tuh harus bagaimana, harus minum obat apa yang harus dilakukan gitu ya. Karena kalau pengalaman saya seperti waktu saya COVID yang kapan lalu itu saya juga sempat lapor RT, dari RT disuruh untuk lapor ke petugas Satgas Puskesmas ya, tapi karena waktu itu dinilai gejala ringan jadi disuruh isoman ya di rumah aja gitu ya. Tapi untungnya saya beruntung, saya punya cukup informasi dari teman-teman yang saat itu juga sedang COVID dan juga ada saudara yang mengerti soal medis ya, jadi saya bisa dapat info saya harus minum obat apa. Tapi tidak kesulitan ya waktu itu mengakses obat ya, gitu. Bu Tari? Tidak kesulitan mengakses obat ya, mendapatkan obat-obatan yang mungkin direkomendasikan itu tidak susah? Terus terang, kalau masalah obat yang direkomendasikan yang biasanya memang banyak dipakai untuk terapi COVID itu terus terang itu sangat susah untuk mendapatkan akses obat-obatan itu. Kalaupun ada itu apa ya, ibaratnya kalau orang Jawa bilang itu cepet lepet. Ada, kalau nggak cepet kita ambil itu sudah hilang, sudah close gitu, sudah hilang. Jadi memang susah untuk mendapatkan akses obat-obatan itu. Makanya saya tuh membayangkan, saya bersyukur saya punya akses informasi yang cukup dan akses internet yang bisa saya pantau ya. Saya tuh cuma membayangkan gimana kalau masyarakat, apalagi masyarakat bawah yang mereka punya keterbatasan akses informasi, mereka kan pasti bingung ya, apa yang harus mereka lakukan. Meski memang kita juga nggak bisa menolak ya kondisi di lapangan ya, seperti kita tahu tenaga kesehatan atau tenaga medis itu jumlahnya juga sangat terbatas. Terus selain itu yang juga saya tahu memang masih perlu banyak sosialisasi ya, informasi terutama di lini ke bawah tentang manfaat safe house atau tempat isoman. Karena nyatanya itu memang masih ada aja yang belum tahu ya safe house ini ada di mana, misalnya harus lapor kemana. Bahkan ada juga ya yang kemarin sempat saya ngobrol dengan dia, itu yang ada di pikirannya itu kalau dia lapor kena COVID nantinya itu malah takut diisolasi, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar, nggak bisa ngapa-ngapain lah. Yang ada di pikiran mereka gitu. Nah, yang seperti ini yang perlu kita khawatirkan juga ya. Karena kan kalau penyakit itu tidak segera tertangani kan justru akan makin parah kalau nggak tahu pengobatannya secara tepat ya. Jadi kalau saya rasa yang penting itu adalah sosialisasi untuk lebih intens ke lini terbawah, karena masih banyak di antara mereka tuh yang belum paham saya harus kemana, harus bagaimana, itu banyak yang belum paham juga. Artinya Bu Tari di sini sangat-sangat mensupport, mendukung dengan adanya rumah-rumah sehat di tiap kelurahan begitu ya, karena memang itu sangat-sangat dibutuhkan. Iya, karena dari teman-teman saya sendiri ya, dari lingkungan saya sendiri itu banyak di antara mereka tuh yang istilahnya itu dia kena
ibunya kena, anak-anaknya kena, akhirnya keluarga lainnya kena. Beberapa tuh gitu. Jadi kan kalau mencegah klaster nggak keluarga segera ditangani dengan informasi yang tepat, cara mereka nggak tahu kan akan lebih gawat kan. Baik. Gitu. Baik, Bu Tari, terima kasih banyak untuk sharing dan informasinya pada sore malam hari ini. Terima kasih Bu Tari, sehat selalu untuk Bu Tari. Terima kasih. Nah, saya bergeser sebentar ke Dokter Akmal. Lagi-lagi kita ngecek kesiapan dari rumah-rumah sehat. Saya tidak ingin rumah sehat ini hanya sekedar jargon yang kemudian tidak dilengkapi dengan kesiapan di lapangan. Dokter Akmal sudah cek kah? Sudah bagaimana komunikasi dengan Dinkes? Ketersediaan bed, oksigen, SDM khususnya tidak ada gunanya kalau tidak ada nakes di sana. Administrasi, kemudian call center, bagian sosialisasi ini gimana di lapangan untuk rumah sehat? Ya, semua tadi yang dikatakan Agnes itu nih masih proses semua karena tidak semua sekolah ya, tidak semua rumah sehat itu adalah sekolah, jadi bisa tempat-tempat lain. Jadi berproses satu demi satu. Jadi ada yang sudah siap. Cuma memang saya belum pantau betul keseluruhannya. Cuman yang penting di situ adalah Satgas kelurahan dan kecamatan itu nanti dia akan berkoordinasi dengan puskesmas dan di situ juga nanti akan disiapkan oksigen, kemudian juga disiapkan bed ya, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kalau misalnya di SD itu kalau tidak salah kemarin kita sempat rapat dengan Dinas Pendidikan, itu ada 123 sekolah ya yang digunakan, tetapi itu juga nanti tetap juga harus ambil masukan dari warga yang setempat. Nanti kalau misalnya warga setempat memberikan solusi di tempat lain, itu harus betul-betul diperhatikan. Nah, semua kebutuhan itu masih berproses semua, Agnes. Jadi yang jelas intinya adalah di situ nanti akan diberikan tempat-tempat untuk warga yang terkena COVID dengan tanpa gejala atau gejala ringan ya. Minimal ada di situ sudah ada alat-alat seperti pengukur suhu, kemudian oximeter, kemudian lagi kalau permakanan akan sehari 3 kali akan diantarkan. Jadi koordinasinya bukan hanya dari Dinas Kesehatan saja, tetapi juga ada dari Dinas Sosial, kemudian ada dari Satpol PP, berkoordinasi dengan tim Satgas Covid yang ada di kelurahan dan kecamatan. Seperti itu. Oke, baik. Saya coba bergeser ke Pak Teguh. Pak Teguh. Oh oke, ada penelpon dulu. Saya boleh tersambung dengan penelpon. Selamat sore. Selamat sore. Dengan Pak Iwan? Iya. Pak Iwan, di Ketintang. Saya Iwan dari Surabaya. Oke, baik. Tanggal 14 kemarin saya dinyatakan positif. Terus isoman di rumah, lapor RT, tapi sampai sekarang pun pihak puskesmas itu tidak pernah datang ke rumah ataupun telepon. Jadi yang saya tekankan ini ada apa dengan atau miskomunikasi antara pihak RT atau puskesmas gitu. Jadi sampai sekarang saya sembuh pun, maaf ya dok, saya konsumsinya bukan obat dari dokter, cuman ramuan herbal sama cuman positif thinking aja kalau ini cuma hanya flu biasa gitu. Dan alhamdulillah kemarin Senin saya dinyatakan negatif. Negatif, baik. Terus malah yang saya tekankan di sini, pahlawan sesungguhnya bagi warga isoman tuh ya ojek online. Yang menjadi ini apa tadi? Karena mereka selalu ada, jangan dari pihak puskesmas katanya kita didatengin untuk dikasih obat atau apa, enggak sampai sekarang enggak ada yang datang puskesmas. Oke, baik. Artinya ini support itu tidak didapat dari puskesmas, tapi justru didapat dari tempat lain, begitu ya? Iya, saya isolasi sendiri, jadi biaya isoman lebih tinggi. Tapi warga sekitar tahu kondisi Pak Iwan? Apa maaf? Kondisi Pak Iwan tahu warga sekitar? Kalau Pak Iwan sedang isoman, kemudian gimana begitu supportnya dari warga? Nggak ada juga? Ada sih beberapa, ada tetangga. Cuman ya katanya pihak puskesmas katanya kan teman-teman saya juga ada yang kena, tapi katanya sudah datangin puskesmas atau dia ditelepon puskesmas. Tapi saya nggak sama sekali gitu. Tidak ada penanganan dari puskesmas.
Baik Pak Iwan. Terima kasih banyak Pak Iwan. Terima kasih. Terima kasih untuk sharingnya. Oke. Saya closing dulu sebentar, saya ke Pak Teguh, Pak Didi, nanti Dr. Akmal sebagai penutup dari sesi bincang sore kita kali ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali saat lagi. Baik. Terima kasih pemirsa, tetap bersama dengan kami untuk bincang sore. Waktu saya tidak banyak di sesi terakhir ini, tapi apa yang disampaikan oleh penelpon tadi saya coba ke Pak Teguh. Pak Teguh, berdasarkan pengalaman, apa sebenarnya yang kendala di lapangan Pak Teguh? Ada yang isoman sudah berusaha lapor RT, tetapi ternyata sampai dengan sembuh juga tidak mendapatkan penanganan apapun, seolah-olah harus berjuang sendirian. Pak Teguh, bagaimana kondisi di lapangan sebenarnya? Sebenarnya kuncinya adalah bagaimana kita berkomunikasi, komunikasi dan komunikasi. Saya lihat, saya beruntung Mbak, di Ketintang kami pinggir rel itu RT-nya sigap sekali. Jadi ada yang sakit ataupun ada yang vaksin pun dikerjakan semuanya Mbak. Bagus RT saya. Tetapi juga sebagian ada juga yang nggak melapor ke RT-nya sendiri. Jadi dibutuhkan komunikasi ini sebenarnya. Kata kuncinya untuk menyelesaikan masalah ini adalah komunikasi. Kata kuncinya adalah komunikasi begitu ya. Kalau seandainya ada yang terjadi seperti tadi, sudah lapor RT, katanya dijanji-janji, itu berarti solusi di lapangan gimana Pak Teguh dari teman-teman relawan? Telepon aja Satgas COVID-19. Oh itu akan membantu begitu ya untuk bisa dikomunikasikan kembali. Baik Pak Teguh, kita berharap untuk Geria Sehatnya bisa segera beroperasi begitu ya. Ini masih persiapan berarti ya Pak Teguh ya sampai dengan saat ini ya. Masih instalasi saya lihat jadi. Baik, matur nuwun Pak Teguh. Saya ke Pak Didi. Pak Didi, monggo Pak Didi. Ini bagaimana untuk kemudian benar-benar bisa memaksimalkan peran warga untuk menyelesaikan persoalan di hulu? Jadi singkat. Peran warga ini semuanya itu tergantung dari pengurus kampung masing-masing. Yang sampaikan Pak Teguh tadi. Termasuk di tempat kami. Jadi kemarin ada Muspika itu yang sempat tersinggung dengan keputusan warga kami. Akhirnya makanya di malam hari ini closing statement saya adalah beda pendapat jangan diartikan sebuah penolakan. Karena itulah esensi dari sebuah musyawarah mufakat dari warga. Karena di dalamnya ada solusi yang diberikan, kecuali tidak ada solusi. Dan itu aja, jadi kita semua Muspika, semua jajaran pemerintahan, DPR, warga, pengurus kampung, dengan adanya musibah ini, pandemi ini, ayolah kita bersama-sama bergandeng tangan, gotong royong untuk menyelesaikan tugas ini semua agar kedepannya insya Allah penyakit ini hilang di bumi Nusantara. Terima kasih. Amin. Matur nuwun Pak Didi. Terima kasih juga untuk solusi dari warga tadi, bukan penolakan, tetapi kemudian mencoba mencari kata sepakat. Saya ke Dr. Akmal. Dr. Akmal sebagai seorang dokter yang saat ini juga menjabat sebagai anggota Dewan. Artinya mungkinkah pertolongan pertama pada level puskesmas ini dilakukan supaya warga tidak rame-rame ke hilir, tidak rame-rame ke rumah sakit? Kalau kita melihat kondisi di lapangan. Jadi kalau kita lihat di lapangan di pertengahan bulan Juli kemarin itu memang puskesmas benar-benar kewalahan ya. Bahkan rapat terakhir barusan tadi pagi itu banyak tenaga puskesmas, tenaga medisnya itu terpapar COVID juga. Nah ini yang mungkin salah satu kenapa tadi ada warga yang sudah lapor puskesmas tapi kok belum, mungkin ya waktu itu kredit dan keterbatasan tenaga juga ya. Tapi makanya dengan adanya ini Agnes, jadi adanya rumah sehat ini, saya rasa itu nanti semuanya pasti bisa terpantau ya. Apalagi di puskesmas nanti itu akan mendapat tenaga medis tambahan dari dokter-dokter yang sudah lulus, kemudian dari perawat-perawat yang juga sudah lulus. Karena kemarin sudah dibicarakan, nah, dengan adanya tambahan ini, tentu saja nanti pemantauan ke warga itu pasti lebih lagi ya. Tapi memang kita harus juga bergotong royong bersama tadi benar yang dikatakan Pak Didi bahwa peran warga di Satgas COVID-nya ini memang harus betul-betul dikuatkan dan masukan-masukan solusinya itu harus didengarkan ya, sehingga nanti di situ akan ketemu
dan alur yang tadi dari rumah sehat ke Satgas Covid, kemudian ke Puskesmas, kemudian nanti Puskesmas akan menyaring apakah nanti dia tetap isoman atau dibawa ke rumah sakit dan sebagainya, dan terus itu akan mengontrol dan memantau semua. Dan memang kenyataannya warga-warga ini yang terkena mereka mungkin tes sendiri, swab sendiri, terus kemudian tidak melapor warga sehingga dia keluyuran kemana-mana, dan itu yang akibatnya kesadaran warga yang tidak baik inilah akan menyebabkan penularan ini tidak berhenti-berhenti. Nah, ini saya harapkan kita sama-sama saling mengingatkan lah. Jadi akan pentingnya rumah sehat dan pentingnya protokol kesehatan di setiap RT RW, kelurahan, kecamatan, sehingga nanti tinggal Puskesmas, rumah sakit ini akan bisa lebih bekerja dengan lebih baik lagi gitu ya. Baik, Dokter Ahmad, terima kasih banyak sudah memberikan statement dan juga bergabung pada kesempatan sore hari ini. Pak Didi matur nuwun, Pak Teguh matur nuwun, sehat selalu. Mudah-mudahan rumah-rumah sehat ini bisa segera terrealisasi karena memang masih banyak kebutuhan yang sedang disiapkan. Dan sekali lagi bersama-sama kita saling mensupport untuk bisa keluar dari pandemi ini, karena ini bukan hanya masalah pemerintah, tapi ini masalah bersama. Ini adalah masalah bersama untuk kita gotong royong bersatu agar pandemi segera usai. Saya Agnes pamit, salam sehat selalu untuk semuanya. Selamat malam, sampai jumpa.